Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dzana alladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, berfirman dalam surat An-Nur ini bagaimana adab dan tata cara untuk memasuki sebuah rumah atau kamar kepada orang dewasa, dilanjutkan juga kepada anak-anak kecil atau hamba sahaya. Maka pada ayat ini dijelaskan bagaimana adab dan tata cara untuk memasuki sebuah rumah atau kamar bagi anak-anak kecil yang sudah sampai usia baligh. Ini maksud dari wa idza balaghal atfalu minkumul huluma. Hulum ini dibaca pendek semua, tidak ada yang panjang. Huluma, bukan hulum. Hulum artinya sudah mencapai sinul ihtilam. Apa itu sinul ihtilam? Ihtilam itu sin itu usia, ihtilam itu bermimpi. Maksudnya mimpi basah. Yakni anak-anak kecil yang sudah mencapai usia baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Maka bagi anak-anak yang sudah baligh ini, ketika hendak memasuki sebuah rumah atau masuk ke kamar keluarganya atau orang tuanya, maka hendaklah meminta izin. Meminta izinnya ini fi kullil awqat, di sepanjang waktu. Beda kalau pada ayat sebelumnya, anak-anak kecil yang belum baligh dan hamba sahaya, budak, dia boleh tidak meminta izin kecuali di berapa waktu? 3 waktu. Salasu awratil lakum, kapan saja itu? Sebelum subuh, dohir, yakni waktu sebelum duhur. Kemudian yang ketiga, mim ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Itu tidak harus izin kecuali di 3 waktu. Namun kalau sudah mencapai usia baligh, maka harus meminta izin di sepanjang waktu, baik selain 3 waktu tersebut maupun di 3 waktu tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala telah jelaskan hukum-hukum meminta izin untuk memasuki sebuah rumah atau kamar pada ayat sebelumnya. Begitu pula Allah jelaskan pada ayat ini tujuannya apa? Untuk kemaslahatan hambanya. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala hakimun fima yashra'uhu lakum. Allah maha hakim, maha bijaksana atas apa yang telah disyariatkan. Kenapa? Kalau hukum adab-adabnya bagi orang dewasa seperti ini, hamba sahaya dan anak, kemudian anak kecil yang sudah balik, hukumnya berbeda-beda. Tujuannya semua itu adalah untuk kemaslahatan hambanya. Ayat selanjutnya, wal qawaidu minan nisa illati la yarjuna nikaha. Apa sih maksud dari wal qawaid minan nisa? Qawaid itu artinya pensiun. Wanita-wanita yang sudah pensiun, maksudnya sudah pensiun itu apa? Wanita yang sudah menopause, pensiun dari haid, pensiun dari hamil karena sudah mencapai usianya, ini namakan wal qawaidu minan nisa. Qawaid itu artinya pensiun. Wanita-wanita yang sudah pensiun dari haid, pensiun dari hamil, yang mana allati la yarjuna nikaha, yang sudah
tidak mau lagi untuk kawin ya. Falaisa alaihinna ismun an yada'na ba'da thiyabahunna. Dalam ayat ini falaisa alaihinna junahun an yada'na thiyabahunna ghaira mutabarrijatin bizina. Wanita yang sudah menopause, wanita yang sudah tidak hamil lagi, yang sudah tidak lagi menginginkan untuk kawin, maka tidak berdosa baginya manakala ia menanggalkan sebagian pakaiannya. Contohnya adalah menanggalkan rida. Rida ini adalah selendangnya, walkina atau cadarnya, maka ini tidak berdosa. Dengan ketentuan ghaira mutabarrijatin bizina, yakni tidak boleh tabarruj ya. Ghaira mudhiratin lizina al-khufya allati mana tadi atanya umirna bisa trihinna. Dengan ketentuan tidak menampakkan aurat atau perhiasan ya, tidak menampakkan aurat atau perhiasan yang seharusnya ditutupi, yang seharusnya tersembunyi. Maksudnya aurat-aurat yang dalam ya, yang tidak harus terlihat, ini tetap harus ditutupi juga. Mau artinya apa itu? Wa ayyastafifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Walaupun ya wanita-wanita yang sudah pensiun tadi boleh menampakkan perhiasan luarnya ya, namun tidak boleh menampakkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi atau aurat-aurat yang seharusnya ditutupi. Akan tetapi kalau wanita-wanita yang sudah pensiun ini tetap kemudian walaupun ada rukhsah atau keringanan, kelonggaran dari syariat, namun tetap menjaganya, maka ini khairul lahum, ini lebih baik baginya. Wallahu wa yasta'fifna khairul lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar setiap ucapan kalian, alimum bi'af'alikum, Maha mengetahui segala perilaku tindak tanduk hambanya. Tiada satupun yang luput dari kalkulasi dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan. In khairan fa khairan, kalau kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan, kalau keburukan Allah balas dengan naru jahannam. Laisa 'alal a'ma haraj. Nah, ini satu ayat tapi agak panjang ya, melebihi setengah halaman. Yang mana ayat ini juga menjelaskan bahwasannya tidaklah berdosa bagi orang yang buta, alladzi faqada basaruhu, bagi orang yang hilang penglihatannya tidaklah berdosa, dan juga bagi orang yang cacat pincang atau sudah ada yang ya kakinya bengkok, dan juga bagi orang yang sakit tidak berdosa manakala tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan taklif berupa jihad fi sabilillah karena keterbatasan dirinya. Bagaimana mau ikut jihad kalau pandangannya atau penglihatan matanya sudah tidak ada? Maka tidaklah berdosa manakala tidak mengerjakan seruan atau perintah untuk jihad fi sabilillah. Walaysa 'alaikum ayyuhal mu'minuna ithmun fil akli min buyutikum wala 'alal maridi harajun wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, tidaklah dosa bagi kalian
manakala kalian makan di rumah-rumah kalian. Au buyuti abaikum, maksudnya tidak perlu untuk meminta izin. Ya, di rumahnya sendiri kita makan kita. Au buyuti abaikum, atau rumah bapak-bapak kalian. Ya, kalau kita pergi ke rumah orang tua kita makan tidak masalah tanpa meminta izin. Au buyuti ummahatikum, atau rumah-rumah ibunda kalian. Au buyuti ikhwanikum, atau rumah-rumah saudara laki-laki kalian. Au buyuti akhwatikum, atau rumah-rumah saudari perempuan kalian. Au buyuti a'mamikum, a'mam itu jamak dari atau rumah kalian, yakni paman saudaranya ayah, saudara laki-laki ayah. Au buyuti ammatikum, atau rumah bibi saudara perempuannya ibu, baik saudara perempuan kakaknya ibu atau adiknya ibu. Kakak mau mari di sini saja. Au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum, atau rumah-rumah kol akhwal itu jamak dari kol, saudara laki-laki dari jalur ibu. Ya. Au buyuti kholatikum, paman maksudnya. Paman yakni saudara laki-laki ibu. Au buyuti kholatikum, atau bibi saudara perempuannya ibu, ya baik kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu. Au ma malaktum mafatihahu, atau rumah orang-orang yang kalian memiliki kuncinya. Contohnya itu apa? Tukang kebun kita, pekerja kita. Ya, terkadang saking sudah dekatnya seperti keluarga ya, kita saling keluar masuk rumahnya seperti kayak rumah sendiri aja. Ya. Kemudian au sadiqikum, atau rumah besti, rumah temannya. Ya. Ya, bestinya, karena kita sudah berteman, sudah saling dekatnya, kemudian sudah terbiasa lah. Saya main ke rumahmu, Kia ada makanan apa, saya makan lah. Itu sudah terbiasa karena sudah seringnya kita bergaul, berinteraksi, bermuamalah. Ya. Nah, yang disebutkan ini tadi juga dari au buyuti abaikum, au buyuti ummahatikum, sampai dengan au buyuti kholatikum. Ini kan orang-orang dekat kita semua, atau ya yang mana masuk dalam maharim. Jadi mahram kita siapa? Bapak kita, bapaknya bapak, kakek ya. Kalau masih ada lagi bapaknya kakek, buyut ya. Bapak ke atas kita itu adalah mahram kita. Kemudian kalau bagi laki-laki ya ummahatikum, ibunya. Kemudian ibunya ibu, neneknya, ibunya ibu, buyutnya, dan seterusnya ke atas kalau masih ada. Au buyuti ikhwanikum, ikhwan, nah, saudara laki-laki kita yang kandung ataupun seayah ataupun seibu, itu mahram kita, ataupun saya seibu. Kemudian akhwatikum, saudari perempuan, itu mahram juga bagi saudara laki-lakinya, baik saudari perempuan sekandung, seayah atau seibu. Kemudian kolu, paman dari jalur ayah, ya saudara laki-lakinya ayah, itu adalah mahram kita. Kalau bagi laki-laki, au buyuti kholatikum, ya bibi, saudara perempuannya ayah, itu adalah mahramnya anak laki-laki kita. Kemudian au buyuti a'mamikum tadi sudah ya, au buyuti ammatikum, au buyuti akhwalikum, au buyuti kholatikum. Nah, ini adalah mahram-mahram kita. Laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata.
yang mana tidaklah berdosa bagi kalian manakala kalian makan di rumah-rumah tersebut tadi yang disebutkan, rumah sendiri, rumah ayahnya, rumah ibunya, rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, apa lagi? Om dari ayah, tante dari ayah, kemudian apa? Paman dari ibu, kemudian bibi dari ibu, ya, dan juga orang-orang yang kita memiliki kunci rumahnya, kemudian besti teman, ya. Ini tidaklah berdosa manakala kalian makan baik sendiri atau bersama-sama, ya. Sendiri atau bersama-sama. Wa idza dakaltum buyutan misla buyutil mazkura wa ghairuha fasallimu ala man fiha bi antakul. Nah, kalau kita akan masuk ke rumah-rumah yang disebutkan tadi, rumah sendiri, rumah ayah, rumah ibu, sampai rumah istri tadi, itu kalau kita hendak masuk rumahnya, maka ucapkanlah salam dengan berulur assalamualaikum. Kalau misalnya kita sudah tahu, biasa kan kalau mau Adi ke rumah, mau Adi masuk aja, saya masih di kamar mandi, saya sudah bilang mau Adi masuk aja di WA atau aku nelpon, masuk aja langsung. Maka ucapkanlah salam. Kalau tidak ada orang yang berada di dalam rumah tersebut, kan sudah tahu, mau Adi saya masih di masjid, mau Adi ke rumah aja misalnya, ya. Adi tahu nggak ada orang yang tadi sudah saya kasih kunci. Kemudian Umi Adi datang ke rumah saya, sudah tahu nggak ada orangnya, maka tinggal masuk aja, mengucapkan salam untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang saleh, bunyinya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga kalau kita masuk rumah, di rumah nggak ada siapa-siapa, kita pulang kajian mau berulang salam, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau kita keluar atau masuk rumah itu baca doa, masuk rumah berulur salam, ya, insya Allah rumah kita itu banyak keberkahan dan tidak dimasuki oleh syaitan, ya. Jadi kita mengucapkan assalamualaikum, atau kalau nggak ada orangnya assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, yakni ucapan salam dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah dan juga thayyibah. Mengapa kita harus berulur salam? Karena dalam berulur salam tersebut berarti kita telah menyebarkan mawaddah, cinta kasih, wal ulfa, kasih sayang di antara sesama. Maka kita di antara hakul muslim alal muslim sitta, hak muslim kepada muslim lainnya ada 6, di antaranya adalah berulur salam bagi yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Misalnya ada yang baru nih kajian, kita berulur salam, assalamualaikum, kenalan siapa namanya, ya. Jadi umat sekalian jangan ragu untuk kemudian membawa keluarganya, kayak Rosa membawa nenek Raihan, kemudian ibu teman dibawa nenek Aji. Oh ya, intinya jangan ragu untuk membawa keluarganya, saudaranya, tetangga. Ayo kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, kasihan. Bukan berarti saya mengajak saya sudah pintar, tapi kita sama-sama untuk belajar. Ayo kita belajar biar sedikit-sedikit. Apa yang tidak bisa kita pelajari semua, kemudian jangan kemudian kita tinggalkan semua. Biar yang sedikit itu yang didapat, itu yang kita berusaha untuk kita raih. Jadi jangan ragu untuk mengajak teman kembali yang mungkin sudah lama vakum, maka kita panggil lagi, ayo kita sama-sama hadiri majelis ilmu kajian saling mengingatkan dalam rangka wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Jadi kita ulurkan salam yang mana itulah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, dalam firman-Nya, agar kalian semua mengambil ibrah, agar kalian semua berpikir dan kemudian mengamalkan kandungan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an.
Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Di antara faedah dari ayat ini yang pertama adalah jawazu wada'il ajaiz ba'dha yaminna rintifa'ir riba bidzalik. Diperbolehkan bagi orang-orang yang sudah tua, wanita-wanita yang sudah sepuh untuk menanggalkan pakaian luarnya. Maksudnya bukan kemudian semua, enggak, yang tadi dijelaskan bahwasannya perhiasan yang keluar, bukan yang seharusnya tidak tampak. Kemudian yang kedua, al-ihtiyat fid dini sya'nul muttaqin. Berhati-hati, talatannya. Berhati-hati dalam urusan agama itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kayak tadi, walaupun boleh ya seseorang yang sudah sepuh itu kemudian menanggalkan selendangnya atau cadarnya, namun lebih menjaga, lebih berhati-hati itu adalah lebih utama. Hayya, tahan. Lima ada tabuknya. Turi dilenau. Kemudian yang ketiga, al-a'dharu sababun fi takhfifit taklif. Adanya uzur itu menjadi sebab dalam syariat Islam diberikan keringanan. Jadi seorang mukallaf yang sudah balik, akalnya sehat, itu kan wajib wanita untuk menutup auratnya. Tapi manakala dia memiliki uzur, diantaranya ya sudah sepuh, sudah tua, agak repot kalau harus pakai kaos kaki dulu, pakai cadar dulu, kemudian yang lengkap sempurna gitu, agak repot, sehingga ini menjadi keringanan atau rukhsah dalam syariat Islam, yang mana ini adalah maha welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, al-mujtama'ul muslim, mujtama'ut takaful wa ta'azur wa ta'afi, yakni masyarakat muslim itu adalah cerminan dari masyarakat yang saling bantu-membantu, yang saling menjamin satu di antara yang lainnya, saling berkasih sayang, saling bersaudara. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus mencerminkan, merealisasikan di mana akhlak seorang muslim itu sangat mulia. Saling menjaga aib, saling membantu, saling menutupi kekurangan, dan saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Sayang. Oh iya. Baik, sampai di sini faedah-faedah dari tafsir surat An-Nur ayat 59 sampai dengan 61. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.